channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Aku Ditawari Untuk Melakukan Pesugihan. Sebut saja namanya Pak Andi. Pak Andi yang baru saja pindah dari rumah tempat orang tuanya, dan dia beserta istrinya pindah di salah satu perumahan di salah satu kota. Perumahan tersebut memang konon ceritanya sebelum dibangun perumahan, memang tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesugihan, atau kabar-kabar yang terdengar memang agak angker dan tempat sarangnya demit. Seiring berjalannya waktu, lahan kosong tersebut akhirnya dijadikan perumahan. Di antaranya ini yang menghuni Pak Andi dan keluarganya. Waktu kejadian ini kisaran di tahun 2000-an. Pak Andi yang sudah sekitar 3 bulan menempati perumahan tersebut, dan ketika habis maghrib dia berangkat dari rumahnya menuju ke rumah orang tuanya yang kebetulan memang tidak jauh dari perumahan yang ia tinggali. Hanya 20 menit lamanya mengendarai sepeda motor. Mereka datang ke rumah orang tuanya untuk berkunjung atau silaturahim. Waktu hampir jam setengah 9 malam. Akhirnya Pak Andi pamitan sama ibunya. Setelah pamitan pulang, saat di perjalanan pulang, ia bersama istrinya dengan suasana yang sepi dan ditemani angin malam yang dingin. Pak Andi melihat ke arah waktu yang sudah menunjukkan jam 9 malam. Jalan yang menuju ke arah perumahan ini condong sangat sepi sekali, tidak seperti biasanya. Pak Andi dan istrinya merasa aneh dengan keadaan seperti ini. Angin berhembus kencang dan ditemani suara hewan malam. Pak Andi tetap melanjutkan kendaraannya dengan hati-hati. Lalu kemudian istrinya pun menanyakan kepada Pak Andi, "Mas, kok tumben sekali? Ini tidak seperti biasanya. Biasanya kan ramai, masih ada yang nongkrong di depan rumah," ujar istrinya. "Ya mungkin lagi pada sibuk, Bu. Orang kan beda-beda. Mungkin lagi pada sibuk atau capek, jadi mungkin pada istirahat, sehingga tidak sempat untuk keluar rumah," jawab Pak Andi. "Tapi tidak, Mas, ini beda sekali, tidak seperti biasanya," ujar istrinya. Namun pada saat di pertengahan jalan, istrinya Pak Andi melihat seorang yang sangat asing baginya. "Mas, bentar, itu ada orang tua jalan sendirian. Siapa itu, Mas?" tanya istrinya. Dan benar saja, di depan rumah kosong itu terdapat seorang kakek tua sendirian. Tanpa rasa takut, Pak Andi dan istrinya menghampirinya. "Permisi, Kek, malam-malam seperti ini kakek mau kemana ya?" tanya Pak Andi. "Saya tidak mau kemana-mana, saya mau lihat-lihat sekitar sini saja," jawab si kakek. "Kalau boleh tahu, kakeknya ini rumahnya mana ya?" tanya Pak Andi lagi. "Rumah saya tidak jauh dari sini. Saya cuma butuh waktu 10 menit saja," jawab kakek misterius itu. "Kalau boleh tahu, kakek dari mana ya?" tanya Pak Andi penasaran. "Saya dari perumahan sebelah. Saya cuma jalan-jalan ke sini," jawab si kakek. "Oh, kalau begitu saya permisi dulu ya, Kek," jawab Pak Andi.
Pak Andi pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya pun berkata, "Mas, apa sebaiknya kakek tua itu diantar pulang saja? Kasihan dia, sudah malam begini, takut ada apa-apa di jalan, Mas. Kalau soal anak-anak itu sudah tidak apa-apa, Mas. Biar anak-anak sama ibu saja. Bapak langsung ke kakek tua tadi saja. Barangkali nanti keluarganya ada yang nyariin, Mas," ujar istrinya Pak Andi. Pak Andi pun langsung bergegas untuk menghampiri kakek tua tersebut, namun tidak mencoba melihat ke tempat yang sebelumnya ternyata sudah tidak ada. Namun ternyata kakek tersebut sudah berada di ujung jalan, tepat di rumah paling besar di perumahan tersebut. Namun rumah itu kosong dan banyak yang mengatakan kalau sering terdengar suara-suara aneh dari dalam rumah tersebut. Lalu kemudian Pak Andi pun menghampiri kakek tersebut. "Kakek, bagaimana kalau saya antar pulang saja? Karena memang sudah jam 9, takut di jalan ada apa-apa, Kek," tawar Pak Andi. Tanpa pikir panjang, kakek itu pun menyetujui ajakan Pak Andi, namun tidak menggunakan kendaraan apapun. Dengan jalan kaki, kakek tua ini mengarahkan jalan apa yang diinginkannya. Pak Andi hanya mengikuti kakek tua tersebut. Kakek tua itu menunjukkan jalan yang menurutnya lebih cepat, dengan keadaan yang sunyi, sepi dan hembusan angin malam yang terasa dingin di tubuh. Namun Pak Andi merasa aneh dengan jalan tersebut. "Kek, perumahannya yang di sebelah mana ya? Kok dari tadi belum sampai juga? Katanya hanya 10 menit saja, Kek," tanya Pak Andi penasaran. "Sudah, Nak. Kamu ikuti saja, sebentar lagi sampai kok," jawab kakek misterius tersebut. Pak Andi dengan percaya hanya mengiyakan saja tanpa membantah. Langkah demi langkah mereka lalui tanpa sadar. "Loh, kita mau kemana, Kek? Ini bukankah jalan setapak persawahan? Sementara di sampingnya juga air sungai," ujar Pak Andi dengan kaget. "Ini jalan yang paling cepat nyampe rumah, Nak," jawab si kakek tersebut. Pak Andi tetap mengikuti kakek tersebut. Jalan yang ditemunya ini yang katanya hanya 10 menit saja. Namun ini sudah hampir setengah jam dia berjalan mengikuti kakek tua tersebut. "Kakek berterima kasih banyak sama kamu karena kamu sudah mengantarkan kakek sampai ke rumah," ujar si kakek tersebut. "Loh, rumahnya yang mana, Kek? Ini kan persawahan," tanya Pak Andi penasaran. "Rumahnya itu mana?" "Ya di sini, Nak," jawab si kakek tersebut. "Ini kan tidak ada orangnya, tidak ada penghuninya. Ini kan sawah kosong, Kek. Yang benar saja, Kek, si kakek bercanda ya?" ujar Pak Andi kebingungan. "Tidak, Nak. Ini sebenarnya bukan sawah. Ini rumah yang sebenarnya kakek tinggalin sendiri. Dulu sebelum perumahan kamu dibangun, inilah tempat saya. Makanya saya sering jalan-jalan ke perumahan tempat kamu," jawab si kakek itu lagi. Setelah mendengar ucapan kakek tua itu, sontak saja Pak Andi kaget. "Hah? Apa maksudnya kakek tersebut?" gumam Pak Andi dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Bingung dengan apa yang dihadapinya ketika dia mencoba menundukkan kepalanya dan tidak lama kemudian dia mengadakan kepalanya. Ternyata persawahan tersebut bagaikan sebuah istana yang begitu megah. "Inilah rumah, kamu mau tidak ke rumah yang seperti ini?" tawar si kakek tersebut. "Tadi kan persawahan, kenapa ini jadi seperti ini?" ujar Pak Andi kebingungan. "Kakek kesini mau ketemu sama salah satu penghuni perumahan ini. Kalaupun kamu mau memiliki rumah seperti ini, saya bisa membantumu, Nak," ujar si kakek tersebut. "Maaf, Kek, saya apa adanya saja. Saya tidak mau, Kek," jawab Pak Andi.
Pak Andi yang sangat ketakutan melihat suasana di sekitarnya yang begitu aneh. Yang awal mula persawahan kosong sekarang menjadi seakan-akan sebuah perumahan yang dibangun dengan megahnya. Karena ketakutan melihat suasana tersebut, Pak Andi dengan sekencang mungkin lari untuk kembali ke rumahnya. Sembari ketakutan, Pak Andi menuju tempat tinggalnya. Namun yang katanya jarak yang ditempuh hanya 20 menit saja, tapi Pak Andi menempuh jarak tersebut 30 menit lamanya. Dengan nafas yang naik turun, Pak Andi ingin cepat sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Andi langsung mengetuk pintu rumahnya. "Bu, bukain pintu, Bu," dipanggilnya istrinya tersebut. Tidak berselang lama, dibukakanlah pintu rumah tersebut. "Aduh, Bu, ya Allah. Aduh, Pak, kenapa ini? Sini masuk dulu, masuk," ujar si ibu mempersilahkan Pak Andi untuk masuk. Lalu kemudian ditutupnya pintu tersebut. "Diminum dulu airnya, Pak," tawar istrinya Pak Andi. Setelah meneguk segelas air putih yang dibawakan istrinya, Pak Andi pun menceritakan kejadian yang dialami tadi. "Bu, kakek itu ternyata bukan manusia, Bu, tapi kakek itu penghuni alam lain yang menyerupai kakek tua pada umumnya manusia. Tadi sesampainya di sana, itu persawahan kosong. Namun dalam sekejap, semua yang tadinya kosong berubah menjadi perumahan mewah. Yang begitu mewah, bak istana kerajaan, Bu," ujar Pak Andi dengan terbata-bata. "Astagfirullah, Pak, yang benar saja, Pak," jawab istrinya kebingungan. "Iya, Bu, benar. Dan Bapak tadi ditawari oleh kakek tersebut untuk melakukan pesugihan, Bu. Dan Bapak langsung menolaknya. Bapak menolak dengan tawarannya, Bu. Gak apa-apa, Kek. Saya seperti ini saja. Saya apa adanya saja." Begitulah kata-kata dari Pak Andi. Mendengar dari cerita suaminya itu menjadikan dirinya ketakutan. Sunyinya malam dan hembusan angin yang semakin terasa karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Tidak berselang lama terdengar suara ketukan pintu. "Siapa itu, Pak? Malam-malam begini bertamu," ujar istrinya. "Bapak tidak tahu, Bu. Ya sudah, kita ke depan saja, bukain pintunya," jawab Pak Andi. Lalu kemudian perlahan pintu rumah itu dibuka. Pak Andi dan istrinya sontak saja kaget melihat siapa yang ada di depan pintu itu. Pak Andi dengan ketakutannya melangkah mundur. "Jangan takut, Nak. Saya datang ke sini lagi karena saya tahu keadaan kamu. Kamu sama anak kamu di sini kan masih ngontrak, bukan milik kamu sendiri. Jadi Bapak pengen bantu kamu, biar ini bisa jadi apa milik kamu seutuhnya," tawar si kakek misterius tersebut. "Maksudnya bagaimana ya, Kek?" ujar Pak Andi dengan ketakutannya. "Kalau kakek minta sesuatu, boleh apa tidak, Nak? Kakek ini sebenarnya ingin membantu kalian agar bisa menjadi orang kaya, tapi dengan catatan, kamu harus menyediakan sesajen saja. Kakek tidak meminta yang aneh-aneh, Nak. Dengan begitu, kamu akan menjadi kaya raya dan bisa membeli apapun yang kamu inginkan," ujar si kakek menjelaskan. "Astagfirullah, saya tidak mau, Kek. Saya apa adanya saja. Saya tidak mau ikut pesugihan, Kek. Sumpah, demi Allah saya tidak mau," tolak Pak Andi. Dengan ucapan istighfarnya Pak Andi, kakek tersebut langsung saja wujudnya menghilang dengan sekejap. Karena kebetulan Pak Andi ini memang dikenal di lingkungan tempat tinggalnya dulu. Dia adalah sebagai seorang santri yang pernah mondok di salah satu tempatnya. Makanya di sini ketika istrinya terlalu banyak menanyakan tentang hal-hal yang dikiranya tidak masuk akal, dirinya langsung menjawab dengan kalimah-kalimah lafal Al-Quran.
Pak Andi ini benar-benar yang taat kepada agama, terutama tentang hal-hal yang berbau kemusyrikan atau tentang pesugihan yang ditawari kakek tersebut. Alhamdulillahnya Pak Andi walaupun hidupnya di perumahan itu masih dalam keadaan ngontrak dan hanya memiliki satu motor. Namun dengan berjalannya waktu dan orang yang tekun, akhirnya kontrakannya sudah menjadi miliknya. Walaupun usahanya tidak terlalu banyak, namun ia membangun usaha yang memang benar-benar secara halal. Tidak seperti ketika dulu dia baru 3 bulan didatangi seorang kakek tua yang mengajaknya melakukan pesugihan. Alhamdulillah orangnya masih hidup sampai sekarang dan dia menjadi orang yang tetap sederhana dengan ketaatan menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya, tentunya untuk istri, agama, dan semua. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pernah Ditawari untuk Melakukan Pesugihan. Semoga kisah ini dapat kita ambil manfaatnya dan semoga kita dihindarkan dari hal-hal tersebut. Semoga kita selalu tetap di jalan yang benar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.